Selamat datang di materi edukasi konstruksi bersama Cipta Sarana Mandiri. Di sini, kita akan membahas berbagai aspek dunia konstruksi, mulai dari teknik terbaru, inovasi material, hingga tips dan wawasan yang bisa bermanfaat bagi profesional maupun masyarakat umum yang ingin memahami dunia konstruksi lebih dalam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk follow dan dukung terus kami agar bisa terus menghadirkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. 4 cara benar mencampur epoksi untuk hasil maksimal. Epoksi adalah material yang sering digunakan untuk pelapisan lantai karena daya tahan dan tampilannya yang estetis. Namun, kualitas lantai epoksi sangat bergantung pada proses pencampurannya. Jika tidak dilakukan dengan benar, hasil akhirnya bisa kurang maksimal, bahkan menyebabkan lantai cepat rusak. Berikut adalah 4 langkah penting dalam mencampur epoksi dengan benar agar hasilnya optimal dan tahan lama. 1. Membaca petunjuk penggunaan dengan cermat. Sebelum memulai mencampur epoksi, pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan yang disediakan oleh produsen. Setiap produk epoksi memiliki komposisi dan rasio pencampuran yang berbeda, sehingga penting untuk mengikuti instruksi yang tepat. Kesalahan dalam perbandingan dapat menyebabkan epoksi tidak mengeras dengan sempurna atau bahkan gagal mengikat ke permukaan lantai. 2. Menggunakan gelas ukur untuk rasio yang tepat. Epoksi umumnya terdiri dari 2 komponen utama, resin dan hardener. Kedua bahan ini harus dicampur dalam rasio yang sesuai agar reaksi kimia berjalan dengan optimal. Gunakan gelas ukur atau timbangan digital untuk memastikan takaran yang akurat. Jika rasio tidak sesuai, epoksi bisa menjadi terlalu keras dan rapuh atau malah tidak mengering dengan baik. 3. Mengaduk dengan mixer agar merata. Setelah bahan dicampur sesuai takaran, aduk menggunakan mixer listrik atau pedal mixer dengan kecepatan rendah selama beberapa menit. Pastikan semua bagian tercampur dengan merata tanpa ada gumpalan atau bagian yang tidak teraduk sempurna. Hindari mengaduk terlalu cepat karena dapat menyebabkan gelembung udara yang dapat mempengaruhi hasil akhir lantai epoksi. 4. Menambahkan aditif dengan teknik yang tepat. Untuk kebutuhan tertentu, epoksi dapat ditambahkan aditif seperti bahan anti-slip atau pigmen warna. Jika ingin menambahkan aditif, lakukan secara bertahap sambil terus mengaduk agar bahan tidak mengendap di dasar campuran. Pastikan aditif menyatu sempurna dengan epoksi sebelum diaplikasikan ke lantai. Tips keamanan dalam proses pencampuran. Gunakan sarung tangan dan masker untuk menghindari kontak langsung dengan bahan kimia epoksi. Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik untuk mengurangi paparan uap kimia. Jangan mencampur epoksi dalam jumlah besar sekaligus, karena reaksi kimianya dapat menyebabkan peningkatan suhu yang berlebihan. Kesimpulan, mencampur epoksi dengan benar adalah langkah krusial dalam memastikan kualitas lantai yang kuat, tahan lama, dan estetis. Dengan membaca petunjuk, menggunakan gelas ukur, mengaduk dengan mixer, serta menambahkan aditif secara tepat, Anda dapat menghindari kesalahan dalam aplikasi epoksi. Lakukan dengan teliti dan hati-hati untuk hasil yang maksimal. Disclaimer, materi ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi semata. Pendapat yang disampaikan oleh host maupun narasumber adalah opini pribadi dan tidak mewakili kebijakan resmi perusahaan atau institusi manapun. Cipta Sarana Mandiri tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi dalam materi ini. Pastikan selalu berkonsultasi dengan profesional sebelum menerapkan praktek konstruksi tertentu. Merek dan produk yang ditampilkan dalam video ini hanya sebagai ilustrasi. Informasi yang disampaikan bisa saja berbeda atau sudah berubah seiring waktu. Materi ini juga dapat mengacu pada merek, teknologi, atau materi lain yang memiliki hak cipta. Semua hak milik tetap pada pemiliknya masing-masing. Penyebutan dan penayangan dalam podcast ini hanya untuk keperluan edukasi tanpa maksud pelanggaran hak cipta.